masing-masing narasumber akan saya berikan waktu sekitar kurang lebih 7 menit, ya, tidak lebih tidak kurang. Kemudian aturannya semua akan di mute oleh moderator, sehingga dalam kesempatan 7 menit itu silakan masing-masing narasumber mengutarakan kritikan maupun pertanyaannya. Kita siap ya, Pendeta Luga ya? Oke, siap Pak. Oke, siap. Yuk, silakan 7 menit ke depan. Oke, selamat malam semuanya para penonton acara ini. Selamat malam, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah banyak mendengarkan tentang Pak Henritan dan keluhan-keluhan yang dari banyak orang tentang doktrin yang diajarkan. Nah, dia menganggap bahwa orang yang percaya Tritunggal itu adalah Kristen kambing. Sebenarnya menurut saya Pak Henritan ini cuma bersembunyi di balik Allah yang Esa, ya. Pak Pendeta Henritan ini satu adalah pendeta yang tidak memiliki mujizat dan tanda-tanda. Ya, jadi ciri dari murid Tuhan Yesus itu adalah memiliki mujizat dan tanda-tanda. Dia harus bisa mengusir setan atas nama Yesus. Ya, jadi saya mengatakan bahwa Pak Henritan itu tidak memiliki semua ini. Kalau Pak Henritan memiliki mujizat dan tanda-tanda nama Yesus, tentu sudah banyak orang akan dibaptis. Dia akan menarik jiwa-jiwa Muslim kepada Kristen. Ya, jadi Pak Henritan ini adalah suatu pendeta yang pertama, memang dia komunitasnya masih kecil di tengah raksasa gereja karismatik. Gitu. Jadi Pak Henritan ini dia juga bikin suatu ajaran bahwa Yesus datang 4.000 tahun yang akan datang. Bayangin, itu sangat bertentangan, sementara semua konferensi doa dunia itu menubuatkan bahwa Yesus itu sudah sangat singkat kedatangannya. Jadi kita ini sedang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus. Bayangkan, kita sudah lagi berjaga-jaga, tiba-tiba ditiban sama dia 4.000 tahun yang lalu. Ya, 4.000 tahun lagi mau datang. Akhirnya kan kita jadi, tadinya kita sudah sungguh-sungguh, tiba-tiba dia bilang Yesus datang 4.000 tahun lagi. Aduh, itu kan benar-benar mengerikan itu. Seluruh dunia sudah berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus sebagai pengangkatan, dia dibilang datang 4.000 tahun. Nah, terus dia juga mengatakan bahwa Allah Bapa itu tidak ada. Pertanyaannya, Pak Henritan ini sudah pernah belum ke surga di bawah Tuhan? Kalau belum pernah ke surga di bawah Tuhan, ya nggak usah bikin statement yang aneh-aneh, Pak. Nggak usah dibikin statement yang begini, begono, begini. Kalau belum pernah dibawa ke surga dan melihat tahta Bapa, ya jangan ngomong. Karena sangat banyak nabi-nabi Tuhan itu dibawa ke surga telah melihat tahta Bapa dan tahta Anak Domba. Mereka melihat. Nah, Pak Henritan ini cuma baru cerita-cerita penafsirannya yang sembarangan begitu. Jadi tiba-tiba dia bersembunyi di balik tuduhan Tritunggal. Sebenarnya penyakitnya bukan masalah dia Allah Esa ataupun Tritunggal, penyakitnya dia bukan di situ. Tetapi dia adalah pendeta yang tidak memiliki kuasa. Nanti coba akan saya tes, saya akan ajak Pak Henritan ini membebaskan dukun, santet, orang kerasukan setan. Saya mau ajak dia, bisa nggak? Kalau bisa, nah, maka tugasnya dia saya berikan untuk mengusir setan-setan, membebaskan orang dukun, mencelikan mata orang buta, dan membebaskan bangsa ini. Kalau Pak Henritan bisa bikin mujizat seperti itu, Pak Henritan nggak usah keluar-keluar di YouTube, segala bangsa akan bergabung dengan Bapak. Tapi ternyata Pak Henritan cuma cuma bikin pengajaran, terus jemaatnya juga segitu-segitu aja gitu loh. Jadi ya tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang pendeta Henritan gitu. Jadi siapapun pendeta kalau dia tidak memiliki kuasa dan mujizat, itu saya tidak pernah menganggap dia itu pendeta, karena yang disebut hamba Tuhan itu dia harus memiliki tanda-tanda kuasa dan mujizat untuk mengusir setan. Dan kalau dia tidak memiliki tanda-tanda itu, ya mau ngomong apapun, siapapun itu, baik pendeta Esra, pendeta siapapun pendeta-pendeta yang ada di YouTube itu, kalau dia tidak memiliki kuasa, dia tidak dapat penglihatan, dia tidak membuat mujizat, dia tidak bernubuat dan tidak dinubuatkan, cuma hanya mengajar-mengajar, ya itu sama sekali menurut saya nggak ada gunanya. Itu jadi sangat tidak ada gunanya. Nomor satu itu mujizat-mujizat itu harus meneguhkan pelayanan kita, sehingga apa yang kita omongin benar. Karena saya lihat Pak Henritan ini mencampur adukan semuanya, jadi kita bingung. Di satu sisi dia Allah yang Esa, tetapi di satu sisi dia bilang Yesus datang 4.000 tahun yang lalu. Di satu sisi dia ngaku Yesus adalah Tuhan, tapi di satu sisi juga dia bilang Allah Bapa tuh nggak ada. Nah itu kan repot namanya. Allah Bapa katanya nggak ada, yang ada cuma Yesus. Jadi Pak Henritan ini bukan mewakili Kristen, sama sekali nggak ada hubungannya dengan Kristen, gitu. Tapi kalaupun ada pengikutnya, kan saya bilang betapa banyaknya orang akan masuk neraka. Nah kalau banyak orang yang akan masuk neraka, tentu ya pengikut-pengikut yang orang mau ke neraka juga banyak. Jangan heran, Yesus juga mengatakan lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan kok. Jadi kalau ada pengikutnya ya memang akan menuju kepada kebinasaan, begitu. Jadi Pak Henritan ini hanya menjual Allah yang Esa, hanya menjual Tuhan Yesus supaya dia bisa mengajarkan suatu ajaran yang mengatakan intinya nanti Yesus datang 4.000 tahun lagi. Itu inti pengajarannya, bukan masalah Tritunggal, bukan masalah Allah yang Esa. Tritunggal dan Allah Esa itu cuma tamengnya dia, menurut saya. Begitu menurut saya. Jadi menurut saya Pak Henritan ini
tidak sesuai dengan firman Tuhan dan memang bukan hamba Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan itu gereja harus bersatu, Pak. Bapak harus punya konfirmasi dengan para pendoa. Bapak nggak bisa main sendiri. Kita melayani segala bangsa, Bapak mau main sendiri ya nggak bisa lah. Di dalam gereja Tuhan itu ada 5 jawatan, ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada guru. Nah, Pak Henry Tan ini masuk guru. Kemarin saya sharing dengan teman saya Robert, dia bilang guru-guru palsu itu adalah seperti binatang yang hanya ditangkap dan untuk dimusnahkan. Nah, Pak Henry Tan ini adalah kapasitasnya seorang guru. Nah, guru ini bukan gembala, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan rasul, bukan nabi. Dia cuma pengajar. Nah, pengajar ini kalau tidak dia dikontrol oleh para nabi-nabi Tuhan, ya dia akhirnya jadi tabrak sana tabrak sini. Nggak tahu, saya tahu dari mana dia bilang Yesus datang 4.000 tahun yang lalu. Karena semua nabi yang banyak dibawa ke sorga, naik turun, itu mengatakan sudah sangat dekat kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kenapa dia berani-beraninya bilang Yesus datang 4.000 tahun yang lalu? 4.000 tahun lagi atau tahun 4.000 kira-kira. Oke. Cukup. Ya, terima kasih. Waktunya 7 menit. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya record ya, saya note. Saya catat beberapa hal yang nanti mungkin akan bisa dijawab langsung oleh Pendeta Henry Tan. Itu. Oke. Sebelum masuk kepada Pendeta Henry Tan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang berbahagia, bahwa saya di sini selaku moderator menggantikan Ustadz Yusuf Ismail yang sembarinya beliau menjadi moderator pada malam hari ini. Kebetulan beliau dapat kenikmatan yaitu kurang sehat sehingga tidak bisa optimal. Sehingga tadi pamit kepada Bapak Pendeta Luka dan pada Pendeta Henry Tan, sehingga beliau tidak bisa membersamai kita bersama pada debat malam hari ini. Jadi mohon izin ya saya untuk menggantikan beliau. Tetapi tidak mengurangi kehusukan debat pada malam hari ini. Maka kita akan lanjutkan untuk sesi yang pertama. Kesempatan saya berikan kepada Pendeta Henry Tan untuk memberikan pertanyaan, kritik, sanggahan dan lain sebagainya. Silakan, waktu sama. Mulai dari sekarang 7 menit mulai. Silakan Pendeta Henry. Ya, selamat malam. Salam saya buat Pak Ustadz Yusuf Ismail ya. Insya Allah nanti saya sampaikan ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Saya kangen kalau sama Pak Ustadz Yusuf Ismail. Iya. Siap. Moderator Pak Ustadz Mutasim, juga Ko Agustan, juga Pak Pendeta. Ya. Saya akan fokus di kambing dan domba saja Pak ya. Soal tuduhan begini begitu ya sudahlah itulah ya. Soal domba dan kambing ini memang saya yang menyampaikan dikotomi domba dan kambing ya. Dulu orang Kristen selalu dibilang wahai para domba begitu kan. Orang Kristen itu wahai para dombaer, dombais begitu ya. Biasa orang Kristen akan membalas kamu kambing gitu kan. Biasanya nih Pak moderator yang suka ngomong domba itu kan di luar Kristen. Kalian tuh para domba gitu. Orang Kristen jawab, ya kamu kambing, kami domba, Anda kambing gitu ya. Lalu saya menyampaikan bahwa kambing itu juga Kristen. Nah, jadi heboh di sinilah ya. Ketika domba juga Kristen, kambing ternyata juga Kristen gitu loh. Lalu heboh, super heboh ya toh. Wah, sudah tahulah kalau kayak begitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan domba dan kambing 100% dua-duanya Kristen. Ya, 100% dua-duanya Kristen. Ini berdasar Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di ayat 33 itu semua bangsa nanti pada saat bagaimana akan dipisah domba dan kambing. Domba di kanan, kambing di kiri. Ya, yang menjadi masalah adalah domba itu ayat Alkitab ya. Di Matius ayat 34, domba ini orang-orang benar. Ayat 41 sebelah kiri kambing ini orang-orang terkutuk. Baik orang benar maupun orang terkutuk sama-sama ngomong ke Yesus Tuhan. Orang benar juga ngomong ke Yesus Tuhan. Orang terkutuk juga ngomong ke Yesus Tuhan. Dua-duanya manggil Yesus Tuhan. Tidak mungkin yang manggil Yesus Tuhan kok di luar Kristen. Tidak mungkin. Ketika saya menyatakan ini bahwa kambing pun Kristen, marah itu semua orang itu. Ini pengajaran sesat, ini pengajaran sesat. Ya. Yang pertama ya mentorku lah yang itu. Wah, gitu ya. Siapa mentor? Ya. Hah? Ya nggak berani nongol kok. Gurumu loh itu Pak. Udah. Terusin. Silakan lanjut. Bahwa domba dan kambing ini sama Kristen. Kristen sama-sama manggil Yesus disebut orang-orang benar tuh. Yang terkutuk jurusannya alam maut. Satu grup dengan iblis dan para malaikat ini very clear karena ayat Alkitab. Yang domba disebut orang benar dia hidup kekal. Jadi very clear. Jadi Kristen itu ada yang sedikit mirip-mirip ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang satu domba, satu kambing. Dua-duanya valid Kristen. Ya, terus Pak. Nah, itu yang akan kita dilakukan.
soal tuduhan begini-begini 6, 100, toh ya. Tapi kan saya nggak pamer kok ya. Dia tuh di sini banyak sekali kok. Ya, tiap hari kami. Tapi kami nggak perlu itulah ya. Jadi saya hanya ingin fokus domba kambing dua-duanya Kristen. Domba Kristen kambing yang seru nih kayaknya. Kutuk. Seru. Benar. Wes gitu. Gawat nih Pak Henry nih. Oke, masih 2 menit, Pak Henry. Wes kok. Udah Pak Ustadz Mutasim wes. Saya hanya fokus ya. itu. Oke, ini sangat menarik sekali. Tetap saya masih sampaikan masih 2 menit Pak Henry Tan biar sama-sama adil. Oke, tak jelasin Pak. ya. Dombanya warna apa? Kambing juga Kristen, kambing juga Kristen. Matius 25 ayat 44. Kambing ini ngomong Tuhan. Kenapa domba juga Kristen? Di ayat 37. Domba ini orang-orang benar juga ngomong Tuhan. Dua-duanya ngomong Tuhan kepada Yesus. Saya mau nanya, kalau di luar Kristen manggil Yesus Tuhan apa enggak? No. Fakta inilah yang membuat marah. Akhirnya biarin saja. Saya menyampaikan itu memang domba dan kambing itu dari sini sumbernya Pak Ustadz Mutasim. Pak Agustan ini sumbernya dari sini nih. Kalau soal urusan domba kambing. Wes itu. Monggo. Ya wes. Oke, cukup Pendeta Henry Tan? Oke. Udah ya? Kalau saya cukupkan ya. Jadi sudah oke. Oke, terima kasih para dua narasumber, para dua debaters yang sudah menyampaikan beberapa statement, entah itu berkaitan dengan kritik, pertanyaan, sanggahan dan sebagainya. Masing-masing sudah mempertanyakan demikian, sehingga masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi menjawab berbagai pertanyaan yang telah dilontarkan tadi. Agar mempersingkat waktu, langsung saja kepada Pendeta Luga Tambunan untuk bisa menanggapi statement yang sudah disampaikan oleh Pendeta Henry Tan. Saya sampaikan waktu masing-masing jawaban dari narasumber maksimal 5 menit. Maka nanti akan saya stop apabila sudah masuk ke waktu 5 menit. Terima kasih, silakan Pendeta Luga. Oke. Ya, ini sangat menarik ini ya, Kristen kambing dan Kristen domba. Tapi yang berhak mengatakan Kristen kambing dan domba itu bukan Pak Henry Tan. Yang berhak mengatakan Kristen domba atau kambing itu adalah Tuhan. Ya, makanya saya selalu bilang kita perlu ada pewahyuan, ada revelation, ada suara Tuhan, ada nabi Tuhan yang mengatakan kita ini kambing apa domba. Nah, bukan kebetulan dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya memiliki seorang teman pendoa syafaat, dia pernah dibawa ke neraka, dia juga pernah dibawa ke sorga. Pada waktu saya sharing dengan dia mengatakan seperti ini, Luga, ada sekelompok pendeta yang menyerang kamu. Oh ya Pak, apa tuh? Tapi saya melihat ini sekelompok orang ini, dia sangat benci dengan kamu. Terus Pak, apa? Saya melihat ada kambing, kupingnya panjang, matanya merah, memelototin kamu. Dan itu adalah roh bandot katanya gitu. Saya kaget pada waktu seorang pendoa syafaat ini mengatakan kepada saya. Jadi kalau Pak Henry Tan mengatakan masalah kambing dan domba, saya udah dapat duluan Pak. Tuhan sudah menyatakan kepada saya siapa yang kambing, siapa domba. Bahkan jelas dikatakan ada roh bandot. Nah itu dia. Tuhan sudah menyatakan melalui seorang pendoa kepada saya bahwa ada roh bandot. Nah siapakah roh bandot itu? Roh bandot kan kambing. Betul nggak? Roh bandot itu kan bahasa lain dari kambing. Nah, pada waktu saya diceritakan ini, tiba-tiba saya teringat satu ayat bahwa Tuhan mengatakan kepada orang yang di sebelah kirinya, yaitu kambing, enyala ke dalam api yang kekal. Jadi Tuhan sudah ngomong sama saya, siapa yang kambing, siapa yang domba. Nah kalau Pak Henry Tan ngomong kambing, ngomong domba, Bapak udah terlambat. Tuhan udah ngomong sama saya dulu dengan dari seorang pendoa syafaat. Nah makanya saya katakan, kita butuh pewahyuan dan revelation. Pak Henry Tan mengatakan kambing dan domba ini, Bapak dengar dari siapa? Bapak kan cuma menafsir-nafsir, nih kambing, nih domba. Apakah roh jahat yang mengajari Bapak ngomong kayak begitu? Hah? Kenapa saya katakan roh jahat yang mengajari Bapak seperti itu? Satu, Bapak nggak bisa ngusir setan. Saya pernah ngusir setan pemilik 28 jin. Dia mengaku jebolan di pesantren dari Banten. Jarak 1 meter, dia keluarkan tenaganya. Wah, itu mengerikan sekali waktu dia keluarkan, dia punya ilmu. Tapi saya ambil gitar, saya menyanyi, How great is our God. Pada waktu saya menyanyi dan memuji Tuhan, tiba-tiba saya tangking dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Bang, saya takut bang, ada api bang yang besar bang. Saya takut bang, saya takut. Dan malam itu si Abi percaya kepada Yesus, dia agamanya Islam. Percaya dia, dan dia, bang mulai hari ini saya ikut Yesus. Dia pingsan, dan dia melihat Tuhan Yesus datang kepada dia, dan dia mengatakan Tuhan Yesus bilang gini, masuklah ke dalam ragaku. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Nah, saya sudah memiliki tanda-tanda itu. Kami kalau berdoa, malaikat Tuhan sering menampakkan diri.
ada malaikat tinggi-tinggi besar, rambutnya emas, dan itu sering. Nah kalau saya adalah kambing, nggak mungkin malaikat Tuhan datang. Nah pertanyaannya, pernah nggak Pak Hendritan mengalami? Jangan cuma menjadi Alkitab itu hanya menjadi teori. Teori baca-baca, soalnya baca, tapi giliran ada orang kerasukan setan, kabur si Pak Hendritannya. Mending Bapak nggak usah jadi pendeta. Ngapain Bapak jadi pendeta kalau ada orang sakit Bapak nggak bisa sembuhkan? Kalau mau jadi pendeta itu harus bisa membebaskan umat. Semua juga yang ada di sini, kalau mau jadi pemimpin agama nggak bisa membebaskan umat dari belenggu setan. Nggak usah copot itu titel agama Anda. Baik pendeta juga. Gelar pendeta itu nggak penting. Yang penting tuh Bapak harus diurapi Tuhan nggak? Kalau nggak ada diurapi, Bapak yang dibakar. Gitu loh. Jadi nggak usah bikin kambing-kambing domba. Emang Tuhan pernah ngomong sama Bapak? Main kambing, main domba. Ya. Ada seorang anak kecil dapat penglihatan, itu semua pendeta dan penginjil berbaris menuju lautan api dan belerang. Anak kecil ini ngomong, Tuhan, kenapa para pendeta ini menuju neraka Tuhan? Tuhan bilang, anakku, bahwa aku hanya memakai hamba yang kuurapi. Setiap pendeta dan penginjil yang tidak kuurapi, mereka akan berakhir di lautan api ini. Nah pertanyaannya, apakah Pak Hendritan diurapi? Kalau dia diurapi, dia akan bisa membebaskan orang. Orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan diusir. Tentu Pak Hendritan juga akan semakin diberkati Tuhan. Oke, cukup. Terima kasih. Bentar Luka. Ya. Oke, kelihatannya semakin kesini semakin seru ini ya. Semakin seru ya. Saya lagi tetap kita pada koridor untuk debat yang santai dan bijak. Oke, untuk sesi yang kedua ini, kesempatan kedua, kami silakan kepada Pendeta Hendritan untuk menanggapi pertanyaan ya. Kalau tadi Pendeta Luka sudah mencoba untuk menanggapi pertanyaan atau statement dari Pendeta Hendritan, maka silakan untuk selanjutnya kepada Pendeta Hendritan menanggapi kritikan ya kepada Anda. Silakan, waktu saya lagi 5 menit ke depan. Silakan dimulai. Ya, orang Kristen itu standarnya Alkitab. Bukan kok saya dibawa ke surga atau tidak ke surga, standarnya Alkitab. Kalau saya meyakinin orang Kristen itu standarnya Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab ya. Anda yang punya standar nunggu orang dibawa ke surga silakan. Saya no comment soal yang itu ya. Banyak orang mendapat hikmat ya, tidak harus seperti itu. Sekarang neraka aja nggak ada. Sekarang itu neraka belum ada. Ada orang dibawa ke neraka 100% nggak pernah ada orang dibawa ke surga. Mana ada sekarang neraka? Neraka sekarang belum ada ya. Itu nanti saya hanya ingin fokus ke kambing dan domba ya. Itu saja yang saya ingin fokus. Ini ada ayat Alkitab. Ayo kita berani nggak debatin yang ayat Alkitab ini? Kambing domba. Nggak usah Anda maki-maki saya, nggak ada gunanya. Hujatan caci maki saya udah biasa. Tayangan saya 1.800. WA dicantumin. Itu tiap hari dihujat caci maki. Itu saya mau nggak mempan kayak begini mah ya. Ayo kita bahas Alkitab, ayat Alkitab. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Berani nggak? Baca ayat Alkitab. Standarmu apa? Kalau nggak Alkitab terus apa ya? Anda mau ini? Ya apa? Ya harus Alkitab dong. Ya, Alkitabnya ngomong apa? Ngomong ada kambing, ada domba. Itu sudah jelas kok. Ya. Saya aja belum bahas ini. Apa itu kambing? Kenapa disebut terkutuk? Nanti ada itu mahasiswa saya akan ngomong tuh jelasin kenapa kambing disebut terkutuk. Kenapa? Ya kenapa domba disebut orang besar? Ya udah silakan. Ayo dibahas. Pak, nggak usah apa. Silakan aja bahas ayat Matius itu. Bahas, ayo. Silakan Bapak bahas. Bahas ayat Matius itu. Maaf, siapa ini? Mohon maaf siapa ini ya? Sebentar, ya, sebentar. Siapa? Sebentar, saya ingatkan kembali. Mohon maaf. Pada sesi kedua ini, selain para debater atau narasumber, mohon maaf sekali lagi tidak boleh mengaktifkan mic ya. Jadi mohon maaf saya lagi, Pak tadi Pak Rodrigo atau siapa tadi, mohon maaf. Ya, maaf. Jadi, maaf. Sorry. Kalau bisa malah nanti kalau memang tidak disiplin, maka operator bisa meng-kick Anda dari forum ini. Mohon maaf ya. Sekali lagi ini, jangan sampai berkomentar ya. Silakan kepada yang lain juga demikian. Oke, karena sekali lagi moderator pemegang penuh acara debat pada malam ini. Silakan kepada Pendeta Hendritan selanjutnya. Ya, jadi kita mau fokus saja. Ayo bahas ayat Alkitab, gitu. Nggak usah menghakimi orang lain. Kamu punya mujizat apa? Nggak usah lah. Ayo ayat Alkitab, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dibedah satu-satu, dirinci satu-satu. Ya, di situ sudah very clear. Siapa domba, siapa kambing. Kenapa kambing disebut terkutuk? Kenapa domba disebut orang-orang benar? Kenapa domba masuk surga? Kenapa kambing masuk neraka bersama iblis dan malaikatnya? Ini very clear. Ayo dibahas itu, gitu loh. Ya, jangan bahas siapa lebih ganteng antara saya dan Anda. Ya nggak usah begitu. Siapa lebih pintar, siapa lebih pintar. Nggak usah. Kita bahas saja ayat Alkitab ya. Kok Agustan tuh ketawa melulu tuh kalau saya itu. Nggak usah lah ya. Kita bahas yuk ayat Alkitab. Matius 25, 31 sampai 46. Silahkan dibedah. Soalnya urusan debat nggak ada di ayat lain, cuman ada di sini. Yuk dibedah. Gitu loh. Pak Ustadz Mustasi, monggo.
Oke, masih ada 1 menit lagi, Pendeta Heritan. Silakan di Pak, dimanfaatkan Pak. 1 menit, silakan dimanfaatkan. Janganlah sekarang gantengan sopo. Ya, jangan lagi lah gantengan sopo, mujizati sopo ya. Jangan seperti itu ya Pak Agus ya. Kita nggak ngomongin gitu lah ya. Kita ngomongin gitu ya. Kita bahaskan ya toh. Bung semua juga sudah ini. Wes gitu aja, monggo Pak, monggo silakan. Oke, udah cukup Pendeta Heritan. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi sesi kedua telah berakhir. Jadi ada sesi menanggapi ya pertanyaan kritik dari masing-masing debater. Sekali lagi mohon maaf kepada para peserta yang ada di Zoom ini. Mohon untuk menahan diri karena segala sesuatu sudah diatur oleh saya selaku moderator, sehingga agar berjalan lancar dan tertibnya debat pada malam ini sudah ada beberapa aturan tata tertib. Saya sampaikan ini. Kemudian kita masuk sesi yang ketiga. Ini kelihatannya lebih menarik ini, Pendeta Luga dan Pendeta Hendritan ya, semakin hangat sekali. Tetapi sekali lagi saya selaku moderator tetap mengutamakan kearifan, kebijakan ya dalam debat pada malam ini, sehingga bukan otot-ototan, tetapi bagaimana kita mencoba akan memberikan pencerahan kepada para peserta yang ada di Zoom ini maupun jamaah masing-masing. Sebelum masuk ke sesi yang ketiga, para pemirsa yang berbahagia, maka saya ingatkan sekali lagi kepada para pemirsa yang sudah menonton siaran live ini, mohon yang belum subscribe kepada link LSK atau Laboratorium Sains Kristologi, mohon bisa subscribe, kemudian like ya, kemudian juga memberikan komentar agar tentunya kedepannya kita bisa menyajikan program-program yang lebih menarik lagi. Demikian. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi yang ketiga pada debat fenomenal pada malam hari ini dengan tema Kristen domba dan versus Kristen kambing. Pada sesi yang ketiga ini, maka para kedua narasumber diberikan kebebasan untuk saling mendebat secara langsung, secara live. Kalau tadi masing-masing menahan diri, kalau sekarang ini akan sesi 3 ini akan diberikan kesempatan langsung kepada para kedua debaters ini untuk bisa saling menyanggah, saling mengkritik. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa tentunya dengan etika debat yang santun ya. Sepakat ya? Pendeta Luga, Pendeta Heritan. Oke, sehingga saya berharap akan menjadi sajian yang menarik ya. Tetap akan memberikan pencerahan kepada jamaah masing-masing. Jemaatnya masing-masing. Oke. Sesi yang ketiga ini 10 menit, jadi lumayan panjang durasinya, sehingga biar sama-sama kelihatan memberikan sebuah konsep yang yakin. Tentunya dengan kebebasan debat ini pada sesi yang ketiga ini tetap tidak gontok-gontokan sehingga suaranya nggak jelas, begitu ya. Oke, siap semuanya ya. Pendeta Luga, siap? Pendeta siap ya? Oke, 10 menit ke depan, silakan siapa yang akan memulai? Kita mulai dari sekarang. Ya, yang dimaksud dengan Kristen domba itu apa yang menyebabkan dia jadi Kristen kambing? Apa kesalahannya? Kesalahannya itu apa? Saya menyembah Tuhan, memberitakan Injil, lalu tiba-tiba melakukan hidup kudus, tidak mencuri, tidak berbohong, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan berdoa pun malaikat datang, terus tiba-tiba jadi kambing, itu salahnya di mana gitu loh. Jadi harus dikasih tahu apa yang menyebabkan. Nah, terus kalaupun memang salah, Bapak juga kan ada ayat juga di dalam, kita semua ini tidak lari dari Alkitab. Alkitab juga mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan, harus juga kuasa. Jadi kalau Pak Hendritan mau ngomong, apa yang menjadi jaminannya? Jadi nggak cuma ngomong, Luga kambing, Kristen kambing, jaminannya apa? Harus ada jaminan. Kalau cuma ngomong-ngomong kan nggak ada gunanya. Karena Alkitab juga mengatakan kita juga harus memberikan jaminan dari statement yang kita mengatakan. 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Artinya bukan cuma baca-baca, kamu kambing, kamu domba, selesai. Nggak bisa begitu. Alkitab ini tidak bisa hanya dikatakan karena saya membaca ini adalah kambing maka kamu kambing, ya nggak bisa main tuduh-tuduh orang kambing. Apa penyebabnya gitu loh. Kalau memang Anda adalah domba, buktikan kalau Anda domba. Ternyata di dalam kalau dia Kristen domba, dia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh Yesus. Ciri-cirinya apa? Yesus berkata, mereka akan mengusir setan atas namaku. Nah, coba tunjukkan ciri-ciri domba itu. Mana ciri-ciri domba? Saya tidak mengatakan mana mujizat. Loh, mujizat itu kan adalah ada tertulis di Alkitab. Kita nggak bisa main baca-baca satu ayat Alkitab dicomot lalu ayat Alkitab lain. Ayat Alkitab yang mengatakan ciri-ciri domba adalah mengusir setan atas nama Yesus. Itu ciri-cirinya. Silakan, Pak Henry. Ini hebatnya. Saya tidak akan bertanya. Saya hanya akan menjawab. Yang tanya itu yang nggak paham. Gitu. Yang tanya yang nggak paham. Karena saya paham, saya nggak akan tanya. Pak Pendeta, ciri-ciri domba apa? Sudah ditulis di situ. Domba disebut apa? orang-orang benar. Ya. Apa itu orang-orang benar?
Oke, terus. Baca Galatia 3 ayat 11. Orang benar akan hidup oleh iman. Baca 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Orang benar itu pasti menyembah Yesus Allah yang benar. Loh, saya menyembah Yesus kok. Saya menyembah Yesus, Tuhan Yesus pernah Bagaimana datang kambing kok. disebut terkutuk? Saya menyembah Yesus, Tuhan Yesus pernah datang kok. Bapak pernah? Bagaimana kambing disebut terkutuk? Gimana? Bagaimana kambing disebut terkutuk? Ya, Kenapa? Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kambing disebut terkutuk karena memberitakan Injil lain. Nah, terus kenapa lagi? Apa itu Injil lain? Allah 1 diberitakan 3. Terus? Ayo. Ya. Saya ini nyembah Tuhan Allah Yesus. Esa diberitakan Tritunggal, Injil lain namanya. Siap. Oh, Bapak mau mengatakan saya Tritunggal ya. Kalau bukan seperti itu, Pak, untuk membuktikan domba dan kambing itu bukan seperti itu. Tuhan yang lebih tahu otak kita ini benar apa enggak. Saya kenapa menyembah Tuhan Yesus datang, malaikat datang. Kalau memang saya adalah kambing, Tuhan Yesus nggak akan datang, malaikat nggak akan pernah datang. Nah, saya akan jawab ya masalah Tritunggal. Saya sebenarnya permasalahannya di sini bukan masalah Tritunggal ini. Bapak cuma menjual-jual Tritunggal, menjual-jual Allah yang Esa. Saya akan katakan, saya cuma mau tanya sama Bapak. Bapak pernah bikin statement di YouTube bahwa Bapak mengatakan Tuhan Yesus datang 4.000 tahun lagi. Benar apa enggak? Yes. Hah? Yes. Siapa yang mana ayatnya? Ya, dengerin di YouTube-nya, kan ada ayatnya tuh. Ya bacain aja sekarang, baca di sini aja biar semua orang tahu. Nah, itu tayangan YouTube kan lama itu. Panjang. Iya, bacakan aja ayatnya di sini. Mana ayatnya Yesus datang 4.000 tahun lagi. Silakan, kasih ayatnya sekarang. Ayo. Itu panjang sekali, Pak. Kan tayangan Nggak YouTube-nya usah ada kasih, semua itu. nggak usah suruh. Ini kan kita lagi live nih, nggak usah mereka suruh nonton YouTube dulu. Ini langsung ambil singkat-singkatnya di Korintus kah, di Matius kah, di Wahyu kah, cepat jawabnya. Yesus datang 4.000 tahun lagi, mana ayatnya? Nggak bisa jawab kan? Skakmat. Masa Yesus datang 4.000 tahun, sementara kita orang Kristen ini sedang berjaga-jaga, kedatangan Yesus itu udah sangat singkat. Sudah sangat singkat, tiba-tiba Bapak ini. Berarti Bapak lah yang kambing itu. Tuhan Yesus, semua para nabi-nabi Tuhan yang diajak ke sorga, sudah ratusan orang yang dibawa ke sorga, Tuhan Yesus bilang aku akan datang. Sudah sangat singkat, bahkan ditunjukin jamnya udah habis. Bapak main nambah-nambahin aja 4.000 tahun. Kalau Bapak nambahin 4.000 tahun Yesus datang, otomatis kita sekarang tidur. Yesus masih lama datang, udahlah, gak usah debat lah, orang Yesus datang masih lama kok. Itu yang ajaran Bapak bikin aneh. Bapak cuma bersembunyi di balik Allah yang Esa, Allah yang Tritunggal. Itu sebenarnya itu cuma tameng Bapak. Intinya Bapak bikin orang jadi santai, jadi gampang berbuat dosa karena Yesus masih datang 4.000 tahun lagi. Yesus itu udah sangat dekat. Saya pernah bermimpi, tiba-tiba saya lagi mengatakan Yesus raja di kerajaan sorga, tiba-tiba saya terangkat ke langit dan saya mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan sampai saya menangis. Berarti di zaman hidup saya ini Yesus datang. Bukan 4.000 tahun lagi. Bapak dapat ajaran dari mana lagi? Ini jangan-jangan Bapak nih ada kong kali kong ya Malia Eden ini. Bapak ada WA-WA-an kan Malia Eden? Lah Pak, domba kambing aja Pak. Nanya apa coba saya jawab. Domba kambing. Iya, justru Bapak itulah mengatakan Yesus 4.000 tahun lagi. Disitulah letak kambingnya. Kambing kan udah jelas terkutuk Pak. Galatia 1 ayat 8 bisa baca. Ya, Bapak bilang Yesus 4.000 tahun lagi. Bapak udah bohong. Pembohong itu kambing. Orang benar itu domba. Bapak udah berbohong nih. Bapak bilang Yesus datang 4.000 tahun lagi. Berarti Bapak lah bandot itu. Gimana sih ini Pak Rita? Udah Pak, Bapak bertobat aja lah. Bapak ini ngapain sih bikin gereja-gereja suruh mati ulang. Nggak berbukti nih Pak. Nggak bisa fokus ini. Nanti tak bilangin kalah ganteng. Kan Bapak mengatakan Bapak adalah domba, tapi buktinya Bapak berbohong. Bapak bilang Yesus datang 4.000 tahun lagi. Bapak udah bohong. Pembohong itu di neraka, kambing namanya. Tanya aja orang Islam. Orang Islam aja lagi nunggu-nunggu kedatangan Nabi Isa sebagai nabi. Padahal dia datang sebagai raja. Sudah sangat dekat kedatangannya. Bapak bilang 4.000 tahun lagi. Berarti Bapak lah kambing itu. Itulah letak kekambingannya. Bukan di mana-mana. Makanya teman saya mendapat penglihatan. Yesus datang kapan Pak? Tahu emang? Apa? Yesus datang kapan emang tahu? Tapi sudah sangat dekat. Banyak para pendua-pendua sudah dibawa ke surga banyak sekali. Tuhan Yesus bilang kepada mereka bahwa waktu sudah habis. Waktu sudah habis kok bisa Bapak nambah-nambahin 4.000 tahun lagi, kan repot jadinya. Orang jadi santai. Wah, Bapak bikin suatu statement yang bohong, itu masuk neraka Pak. Jangankan Bapak bilang Yesus 4.000 tahun lagi, Bapak bilang Bapak ngebohongin tetangga Bapak aja Bapak masuk neraka Pak. Bila Tuhan dibilang datang 4.000 tahun lagi itu udah luar biasa bohong itu. Sedikit kebohongan itu Bapak masuk neraka. Berarti Bapak lah kambing itu. Makanya Bapak saya minta bertobat.
Silakan dibantah. Enggak lah, saya nggak mau bantah itulah. Yang kambing aja, kalau ada kambing tak bantah. Ya udah. Kalau yang itu mah biarin aja. Oke. Bilang gantengan siapa? Nah, terus yang kayak kambing itu, yang kambing itu seperti apa? Ya, yang kambing kan disebut terkutuk. Jadi kita harus cari tahu kenapa kambing disebut terkutuk. Cari ayat yang ngomong terkutuk. Karena ada bohong. Ayat 8 dan 9 itu terkutuk gitu loh. Yang terkutuk itu pembohong. Siapapun pembohong terkutuk. Pemberita Injil lain itu terkutuk. Pemberita Injil lain bukan Injil Kristus. Itu yang disebut terkutuk. Ini sebenarnya Pak Henry Tan ini kalau saya lihat ini belum bisa berdebat ini. Ini baru belajar ini. Ya, itu Kristen kambing. Nah, Kristen domba ini orang-orang benar harus menyembah Yesus Allah yang benar. Makanya saya menyembah Bapak. Nah, oke. Gitu. Nah, sekarang Bapak bilang kan katanya Bapak nggak ada. Itu kan ajaran dari mana lagi? Udah jelas-jelas Bapak itu duduk di atas tahta, Wahyu 4. Kenapa Bapak bilang mengatakan tahtanya itu keluar kilat dan guntur di Wahyu 4? Kenapa Bapak mengatakan Allah Bapak nggak ada, yang ada cuma Yesus? Emang Bapak udah pernah lihat? Yesus katanya duduk di sebelah kanan Allah itu cuma kiasan, di sorga cuma satu tahta. Pertanyaannya, Bapak udah pernah lihat belum? Cukup, Bapak Luka dan Pak Henry Tan. Waktu sesi 3 sudah habis, ya. Sudah 10 menit berlalu. Saya kasih injury time, ya. Saya kasih, gimana? Nggak usah. Cukup. Oke. Fokus domba kambing aja, yuk. Yo, sudah ya, cukup ya. Jadi sesi yang ketiga, sebelum sudah berlalu, maka saya sudahi untuk sesi yang ketiga. Maka kita akan masuk sesi yang keempat, ya. Masuk sesi yang keempat, Bapak Ibu peserta dan pemirsa YouTube yang berbahagia. Tadi sudah kita saksikan bersama bahwa kedua debater sudah menyampaikan konsep tentang Kristen kambing dan Kristen dombanya. Jadi masing-masing sudah mengutarakan itu. Oleh karena itu, maka masuk yang sesi yang keempat, ini yang sangat menarik sekali. Saya berharap sudah ada beberapa ya peserta atau bisa dikatakan murid dari masing-masing pendeta ini, jemaatnya, yang akan bertanya langsung kepada lawan debatnya. Jadi mohon kepada Pak Luga, apakah sudah ada perwakilannya di forum ini? Ya, tadi saya cuma men-share aja Pak kepada mereka, kalau mereka mau bertanya silakan, tapi kan belum ada konfirmasi, silakan saja yang mau bertanya silakan. Oke. Jadi untuk yang dari pendeta Luga belum ya. Kemudian yang pendeta Henry Tan, apakah sudah ada yang siap untuk bertanya? Pak Pastor Yakob ada nggak ya? Mohon kepada operator. Ada nggak? Kepada operator. Siapa pendeta? Pastor Yakob ada kayaknya. Pak Yakob ya. Pak Yakob. Selamat malam Pak Yakob. Selamat malam Pak. Oke, ada ya, saya terhubung ya. Oke, ya. Sebentar. Anda tetap standby dulu aja. Oke, kembali lagi kepada kedua debater yang berbahagia. Jadi sesi yang keempat ini adalah sesi bagaimana masing-masing dari jemaat masing-masing pendeta tadi akan bertanya kepada lawan debatnya. Jadi kalau jemaatnya pendeta Luka akan bertanya kepada pendeta Henry Tan, ataupun sebaliknya jemaatnya dari pendeta Henry Tan akan bertanya langsung kepada Pak Luka. Namun demikian, karena yang siap baru dari jemaatnya pendeta Henry Tan, maka akan bertanya kepada pendeta Luga. Pada sesi yang keempat ini, masing-masing akan diberikan waktu sebanyak 5 menit ya. Jadi nanti kalau sudah 5 menit maka akan saya hentikan ya. Oleh karena itu mekanisme sama, silakan nanti bertanya, kemudian akan dijawab langsung oleh debater yang bersangkutan. Silakan kepada Pak Yakob atau mungkin ada yang lain. Apa Pak Yakob saja atau gimana nanti yang bertanya dari jemaatnya pendeta Henry Tan? Pak Yakob saja itu Pak Yakob. Pak Yakob saja ya. Oke. Selamat malam Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Yakob. Selamat malam Pak Gus, Pak Gustan. Malam Pak Yakob, Pastor Yakob. Ya. Saya mungkin tadi kan sudah dipertanyakan soal Matius 25 ya. Tapi saya mungkin tertarik sama yang pendeta Luka katakan terakhir, yang Wahyu 4 ayat 2 ya. Wahyu 4 ayat 2. Sebelum saya bertanya, saya
hanya mau mencoba begini. Sebenarnya ya bagi saya Bapa, Putra atau Anak, Roh Kudus itu benar Pak. Ya, benar. Tapi itu sebenarnya pada saat Yesus menjadi manusia, waktu Firman menjadi manusia. Tapi setelah naik ke sorga, ya Yesus itu adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, saya mau bertanya di Wahyu 4:2 tadi. Saya mau bertanya, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 7 dan 18. Itu siapa yang berbicara? Aku, Bapa kah? Atau Yesus? Wahyu 1 ayat 8. Kenapa? Wahyu 1 ayat 8. Kan? Wahyu 1 ayat 8 yang aku adalah Alfa Omega, ya, Tuhan Yesus itu. Dan yang Maha Kuasa. Ya, betul kan Pak? Ya, 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 betul. Nah, saya mau bertanya, jangan lupa kalau di Keluaran 3:14 itu kan ego eimi, aku adalah aku. Waktu Musa ditanya, ya Musa bertanya ya kepada Tuhan TUHN huruf besar. Waktu Yeremia 10 ayat 10 kan Allah yang benar juga ada TUHN. Waktu Yesus di surga, Allah yang benar itu Yohanes 17 ayat 3 itu kan Bapa. Memang betul. Karena Yesus sedang jadi manusia. Tapi jangan lupa, setelah Yesus naik surga, Yesus itu adalah Allah sendiri. Bapa itu kan? Saya tidak mengatakan Bapa karena Bapa itu adalah cuma kiasan. Bapak tolong catat baca Yohanes 16 ayat 25. Ya, Yohanes 16 ayat 25 itu bukan saya mengatakan Bapa itu adalah Yesus jadi Bapa, tapi Bapa itu selama hidup Yesus menjadi manusia, Bapa itu kiasannya. Jadi makanya dia Bapa karena dia anak Allah. Dia masih menjadi manusia, ya. Jadi saya pikir gitu karena dia kan menjadi manusia. Nah, pada waktu dia naik ke surga, dialah yang berkata di Wahyu 1 ayat 18. Akulah Alfa Omega. Apa artinya Alfa Omega? Karena dia dari awal sampai akhir. Dialah itu. Nah, jadi saya itu mau bertanya. Itu yang berkata itu, aku Yesus. Dan jangan lupa, selama Yesus menjadi manusia, paling sedikit 7-8 kali Yesus mengatakan aku. Ingat kan? Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Jadi, di situ walaupun pada waktu itu dia manusia Pak. Lukas, jangan lupa bawa Lukas 2 ayat 7. Makanya dia bisa mati. Kalau dia tidak jadi manusia, Yesus tidak akan mati Pak. Tapi karena manusia, Yohanes 1 ayat 14. Oke? Maaf Pak Yakub, pertanyaannya cukup ya, biar segera dijawab boleh. Jadi siapa yang aku Boleh kita interaktif aja, biar begini Pak. Jadi kan maksud Bapak ada Yesus naik ke sorga, yang duduk di atas tahta siapa Pak? Bapak atau Yesus? Cepat jawabnya Pak. Menurut saya Yesus. Oke, jadi pada waktu Yesus di bumi, tahta kosong nggak? Tidak Pak, karena jangan lupa Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Berarti ada yang duduk kan? Ada yang duduk nggak? Ada Pak. Ada Pak. Ada yang duduk kan? Ada. Jadi waktu Yesus di bumi, di tahta tetap ada yang duduk kan? Yaitu Bapa kan? Ada Pak. Ada. Nah, jadi pada waktu Yesus naik dengan tubuh fisik loh ya, tubuh fisik. Jadi nggak bisa dibilang kiasan. Ya, tubuh fisik ini kemana? Tubuh fisik ini pada waktu Yesus naik, dia duduk di mana? Dia satu tahta Pak. Bapak baca ya Wahyu 5 ayat 13 dan Wahyu 23 ayat 3. Pertanyaan saya begini, pada waktu Yesus naik ke sorga, dia tubuh fisiknya bergabung dengan Bapa atau terpisah? Bergabung Pak, karena dia roh. Karena dia sudah naik ke surga, berarti dia roh. Begitu dia Allah, dia roh. Di sinilah masalahnya. Di sinilah masalahnya. Oke, saya akan jawab ya. Jadi kalau Pak Hendritan mengatakan Bapak itu kiasan, itu nggak benar. Itu sangat nggak benar. Sangat Bapak benar. Bapak Yohanes 16 ayat 25 Pak. Iya, saya udah tahu itu semuanya. Jadi gini, Bapak itu kalau di dalam sebelum Yesus turun ke sorga, dia sudah bertahta di sekeliling tahta itu ada serafim. Serafim itu adalah makhluk 6 sayap yang berseru kudus kuduslah Tuhan semesta alam ya. Jadi pada dia wujudnya dari permata yaspis, permata sardis, dari tahtanya keluar kilar dan guntur. Itulah tahta Bapa. Nah, pertanyaannya, pada waktu Yesus naik ke sorga, tubuh fisik ini masuk Bapak bergabung dengan Bapa begitu kan? Ya, roh. Ya, berarti kan jadi tahta Yesus menjadi seperti kilat dan guntur seperti itu kan? Berarti saya tidak mengatakan itu. Berarti tubuh Yesus hilang berarti. Tubuh Yesus. Loh, Pak, sekarang saya mau tanya. Karena kan Bapak itu kan dari api terus bergabung dengan tubuh. Sekarang saya mau tanya. Yohanes 1 ayat 14, pada waktu Firman menjadi manusia, dia tidak harus ada manusia di surga, Pak. Karena Yesus itulah Allah Alfa Omega. Bapak buka Lukas 24 ayat 44. Yesus sendiri mengatakan dari awal saya itu nubuat saya akan digenapi semua di kitab Mazmur dan sebagainya. Oke. Saya akan jawab. Berita lu ya. 30 detik ya. Ya. Oke. Nanti akan gantian ya. Oke. Gini Pak. Gini. Saya ambil kesimpulan begini.
pada waktu Yesus naik ke sorga, tubuh dagingnya itu tidak bersatu dengan Bapa tapi duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu daging, Pak. Makanya disebut Yesus anak manusia. Beda, Allah dengan anak manusia beda, Pak. Anak manusia ini dia tetap duduk di sebelah kanan Allah karena dia dari punya tubuh daging, ada bekas paku dia. Jadi dia tidak bersatu dengan yang api itu. Dan yang kedua, sudah banyak orang yang pergi bolak turun naik sorga, sudah banyak, dan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukan menjadi satu tahta. Itu makanya saya katakan bahwa seorang guru harus konfirm dengan nabi. Guru nggak bisa jalan sendiri. Guru jalan sendiri jadi liar. Makanya perlu ada nabi-nabi Tuhan yang mengkonfirmasi ajaran Bapak. Nah, Bapak kan cuma dengerin Pak Henritan. Bapak nggak tanya nabi-nabi Tuhan yang sudah turun naik berkali-kali. Bapak nggak mau denger. Makanya Bapak nggak tahu. Semua nabi Tuhan yang udah naik ke sorga di bawah Tuhan itu melihat Bapak dan anak domba duduk di sebelah kanannya. Saya mau tanya, yang Bapak bilang manusia itu, Pak, yang bilang manusia itu manusia. Pak Jakob. Ya. Terima kasih, waktunya habis. Jadi biar adil. Jadi kalau kita teruskan nanti tidak akan kebagian yang lainnya. Terima kasih Pak Jakob atas pertanyaannya. Makanya Pak Jakob, nanyanya jangan terlalu banyak. Yang inti-intinya biar Bapak kebagian. Ya, kembali lagi Bapak Ibu pemirsa debat fenomenal pada malam ini, saya ingatkan sekali lagi, tolong yang belum subscribe, like dan komen agar debat fenomenal seperti malam ini akan kita sajikan kembali apabila memang dari Bapak Ibu pemirsa sekalian sangat tertarik sekali untuk pembahasan tema-tema yang demikian. Sekali lagi saya ingatkan, silakan Anda subscribe link di LSK-nya. Untuk selanjutnya pada sesi yang keempat ini masih satu bagian lagi, yaitu kalau tadi dari jemaatnya Pendeta Henritan yang bertanya, maka kesempatan yang kedua akan saya berikan kepada jemaat dari Pendeta Luga Tambunan untuk bertanya. Kalau tidak salah tadi Bapak Rodrigo Andiana. Selamat malam Pak, selamat malam. Oke, Anda akan bertanya kepada Pendeta Henritan? Ya, saya bertanya kepada Pak Henritan karena saya tidak mengakui dia sebagai pendeta, makanya saya tidak menyebut dia sebagai pendeta. Ya, sebentar. Pak Rodrigo, sekali lagi saya ingatkan waktu Anda 5 menit ke depan agar terjadi diskusi yang berkelanjutan, mohon pertanyaannya bisa singkat, padat, jelas, dan bisa nanti setelah dijawab oleh Pendeta Pak Henritan akan dikomentari oleh Anda selanjutnya sampai 5 menit berakhir. Jadi paham ya Pak Rodrigo? Paham ya dengan aturannya? Oke, silakan 5 menit ke depan, silakan langsung saja ke Pendeta Henritan, silakan. Iya, sebelum saya bertanya, saya mau mengklarifikasi dulu Pak ya, bahwa saya bukannya jemaatnya Luga, gitu. Pak Luga Tambunan saya bukan sebagai jemaatnya, jadi saya sebagai saudaranya yang seiman. Jadi silakan. Kebetulan saya sesuai dengan topik pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Henritan. Simpel pertanyaan saya bertanya 3 pertanyaan saja. Yang pertama, masalah Kristen domba dan Kristen kambing itu Bapak tujukan kepada orang-orang Kristen saja atau juga kepada orang Islam? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, apakah Bapak percaya Muhammad adalah Nabi? Pertanyaan saya yang ketiga, itu apakah Bapak Henritan tahu yang dimaksud atau tanda petik konteks yang dimaksud Yesus dalam Matius 25 yang Bapak katakan sebagai Kristen domba dan sebagai Kristen kambing? Tuh, cukup 3 pertanyaan itu saja. Nah, setelah Pak Henritan jawab 3 pertanyaan saya mau membagikan 1 ayat kepada Pak Henritan. Saya hanya mau membagikan 1 ayat setelah Pak Henritan menjawab ketiga pertanyaan saya ini. Itu saja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rodrigo. Silakan Pendeta Henritan untuk menanggapi. Nabi Muhammad adalah nabi besarnya umat muslim. Kita harus menghormati nabi besarnya umat muslim. Jangan ditanya ke kami ya, kalau kami ya pasti bilang tidak. Tetapi itu nabi besarnya umat muslim. Ya, apakah dia nabi? Iya, bagi umat muslim iya. Wong itu nabi besar beliau, junjungan beliau. Ya, bagi kita, ya kita boleh kan kita beda. Gitu loh. Nah, kita udah jawab itu. Soal domba sama kambing ya, itu sudah sangat jelas Pak. Domba itu orang benar, kambing itu orang terkutuk. Mari kita cari ayat. Orang benar ayatnya mana? Orang benar hidup oleh iman. Orang benar menyembah Yesus, Allah yang benar. Terkutuk cari ayat mana? Cari ayat Galatia 1 ayat 8 dan 9. Berita Injil lain disebut terkutuk. Klop. Terkutuk cari terkutuk. Orang benar cari orang benar. Jangan kok orang benar cari orang naik ke surga. Surganya aja nggak pernah ada orang bisa naik ke surga. Yohanes 3 ayat 13, nggak ada orang naik ke surga. Ya, jangan cari itu. Orang benar bandingkan dengan ayat Alkitab orang benar. Terkutuk cari ayat Alkitab terkutuk. Ada semua jawabannya di situ. Nomor 3 apa ya? Ya sudah begitu. Ya, Matius 25 ayat 31 sampai 4. Yesus. Ya. Ya konteksnya emang itu. Konteks nanti ada domba orang benar, kambing orang terkutuk.
Lalu kita harus cari approval pakai ayat-ayat mana yang menyebut orang benar, mana yang menyebut orang terkutuk. Jangan cari ayat yang enggak gitu loh. Nanti soal mujizat ada lagi soal mujizat, ya toh. Soal hikmat, soal pencurahan Roh Kudus dan lain sebagainya ada lagi topik lain gitu loh. Kita ada kok ayat Alkitab yang nulis terkutuk itu ada yang nulis orang benar. Ya. Pertanyaan kedua saya tidak Bapak jawab. Pertanyaan kedua saya, apakah Bapak percaya Muhammad adalah nabi? Yang saya tanyakan Bapak, bukan orang Islam. Yang saya tanya, Bapak percaya Muhammad adalah nabi atau tidak? Cukup tidak. Katakan iya atau tidak gitu. Tidak perlu dijawab di sini, tapi saya menghormati saudara-saudaraku dari umat Muslim. Saya sudah lama kenal dengan Ko Agustan, dengan Pak Mutasim, dengan itu. Bapak nggak perlu nanya kayak begitu loh. Saya nggak perlu jawab. Berarti sudah dapat dipastikan iman Bapak tergoncang ya terhadap jawaban yang simpel itu. Seluruh orang Kristen pasti akan bisa menjawab itu dengan tegas. Dunia pun tahu akan hal itu. Itu bukan berita yang harus ditutup-tutupi. Bapak hanya cukup menjawab iya atau tidak. Bapak percaya Muhammad atau tidak? Ya pasti tidak loh, ngaku orang Kristen. Kalau Bapak tidak mempercaya Muhammad, berarti Bapak mengatakan bahwa Islam itu adalah kambing juga gitu. Karena itu ayat ditujukan kepada seluruh umat manusia. Salahnya di sini, Pak. Kambing ini manggil Yesus Tuhan. Nah, itu dia kuncinya. Wahyu ayat 4:4, Pak. Kambing itu manggil Yesus Tuhan. Sama dengan domba manggil Yesus Tuhan. Ko Agustan, Pak Mutasim manggil Yesus Tuhan enggak? Nah, sedangkan yang dipanggil sedangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan saja ya, itu kalau tidak sesuai dengan buah roh, makanya baca di ayat sebelumnya, kayak kalau tidak sesuai dengan buah tentang pengajaran yang Yesus ajarkan, maka akan dicampakkan ke dalam neraka. Berarti artinya ayat itu ditujukan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada Kristen saja. Lalu mengapa Bapak mengatakan ya, bahwa ucapan di dalam konteks di Matius 25 itu hanya diperuntukkan kepada orang Kristen? Dengan kata lain, Bapak sedang menutup-nutupi hal kebenaran di dalam ayat itu ya, dengan sengaja membodoh-bodohi orang Islam. Karena sebenarnya Bapak sudah mengatakan orang Islam atau Buddha atau Hindu atau orang yang lainnya adalah kambing, begitu. Karena Bapak sudah mengatakan Bapak tidak percaya kepada Muhammad dan nabi-nabi lainnya, gitu. Setelah Yesus, kan demikian. Berarti Bapak mengatakan semua manusia-manusia itu adalah kambing, gitu. Bapak sudah menghina seluruh manusia di Indonesia ini ya, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mengatakan bahwa mereka adalah kambing. Paham maksud saya, Pak ya? Tidak. Nah, karena saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya mengatakan iya, Bapak tidak pernah mengatakan begitu, tapi iman Bapak adalah seorang Kristen. Bapak mengaku sebagai seorang Kristen. Maka dengan kata lain ya, itu ayat diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Tidak. Maka hal itu pun berlaku kepada orang-orang ya di luar Kristen. Berarti Bapak sedang menghina, Bapak sedang menghina seluruh orang-orang di seluruh Indonesia ini dengan mengatakan mereka adalah kambing. Itu tafsir Anda. Sekarang saya tanya, saya ini sebagai pengikut Kristus, saya saudara Bapak atau tidak? Saya saudara Bapak. Kambing itu dari kelompok Kristen. Oke, sekarang saya ini saudara Bapak atau tidak? Anda menyembah Yesus enggak? Kan saya sudah bilang, saya pengikut Yesus Kristus. Berarti saya menyembah Yesus. Apa? Kalau menyembah Yesus, menyembah Bapak dong. Saya mau bertanya, saya pengikut Yesus Kristus, kan saya sudah bilang. Nah, saya mau bertanya sama Bapak, apakah saya saudara Bapak? Kenapa Anda Bapak penyembah Yesus, apa penyembah Bapak? Pertanyaanku. Kalau penyembah Yesus, kita sama suara Pak Henritan putus-putus. Meskipun Anda mengklaim penyembah, saya percaya Yesus yang apa dulu? Ya, Yesus yang apa dulu? Yesus Allah apa sekarang ya, seluruh umat manusia di muka bumi ini ya, yang Islam, itu saudara Bapak atau tidak? Islam itu saudara Bapak dalam kemanusiaan atau tidak? Oke, Pak Rojido, saya nggak perlu diklarifikasi sebentar, Pak. Sebentar saja. Saya mau bertanya kepada Pak Henritan. Pak Henritan beranggapan Islam, Hindu, Buddha itu manusia-manusia di luar Kristen itu dia menganggapnya dia saudara mereka atau tidak? Saya nggak mau ke teologi kekristenan tentang Yesus Kristus ya. Pak Henritan kan sedang membawa saya kepada perdebatan teologis tentang Yesus Kristus. Nah, saya mau bertanya simpel saja. Pak Henritan menganggap manusia di luar Kristen, ya, manusia di luar Kristen itu saudaranya atau tidak? Cukup menjawab iya atau tidak. Maka saya akan membagikan satu ayat kepada Pak Henritan.
Suara Pak Hendritan putus-putus. Tanyakan siapa yang disebut saudaramu? Orang sama. Oke, suaranya putus-putus ya. Kelihatannya putus-putus Pak Hendritan. Atau langsung saja Pak Rodrigo kalau mau menyampaikan satu ayat silakan karena waktunya terbatas. Jadi begini Pak saja. Ya, 1 menit jadi saja begini, silakan. Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia." Artinya, itu bukan ayat yang mau saya tunjukkan ya, saya hanya menjelaskan, nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia." Artinya seluruh manusia di muka bumi ini, baik agama yang berbeda ya, maupun suku dan ras atau apapun, Kristen itu wajib mengasihi. Mengasihi artinya mereka itu menganggap mereka adalah saudaranya. Maka saya akan membagikan satu ayat ya. Dan ini akan terpukul, akan kena kepada Pak Hendritan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Biar saya baca Pak ayatnya ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Di situ berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Nah, maka di dalam ayat itu dapat disimpulkan bahwa Pak Hendritan ya, selama perbincangan tentang mengatakan orang-orang ya, domba dan kambing, dia sedang menyebarkan kebencian kepada orang-orang di Indonesia ini dengan mengatakan hal itu dan mengaku-ngaku dia mengenal Allah, padahal yang dia sebarkan itu adalah kebencian. Maka dia sedang berdusta di sini ya. Dia sedang berdusta dengan mengatasnamakan Allah bahwa dia mengasihi saudaranya. Begitu Pak Hendritan, semoga ini dapat mencerahkan Bapak agar ngomong itu hati-hati di publik ya. Karena tujuan yang Bapak omong itu berlaku terhadap seluruh orang ya. Tidak semua orang Kristen itu. Siapa yang bilang semua orang Kristen itu akan masuk surga? Dari mana Bapak dapatkan hal itu? Gak ada kekristenan yang menganggap hal itu. Semua itu dilihat dari buahnya. Dari buahnya lah dilihat. Orang Kristen pun akan ada yang dicampakkan ke dalam neraka. Makanya ada ayat yang mengatakan ya, sedikit apa namanya itu ya, saya lupa itu. Sedikit yang apa namanya? Banyak yang percaya tapi sedikit yang terpanggil. Kira-kira begitulah ayatnya. Jadi Pak Hendritan jangan asal ngomong kalau di publik dengan mengatakan domba dan kambing terhadap sesama saudaramu. Apalagi Yesus mengajarkan ya, kasihilah sesamamu manusia ya. Itu udah mencakup keseluruhan. Ya. Terima kasih Pak waktu yang diberikan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Pak Hendritan, 30 detik saja untuk menanggapi Pak Rodrigo. Silakan. Nggak usah lah, saya ini paling kasih terhadap sesama. Ya, murid saya 1000 orang itu bisa nunjukin bahwa Hendritan Dianta itu paling kasih terhadap sesama. Karena kasih, itulah saya ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah dengan penuh kasih. Ngomong demi kemurahan Allah, ayo neraka. Saya selalu ngomong begitu loh. Lihat tuh saksinya banyak di tayangan YouTube begitu semua. Ya, saya selalu ngomong demi kemurahan Allah, dengan kasih Allah saya menasihatkan. Tobat. Nah, itu Pak. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Pendeta Hendritan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemirsa YouTube yang sedang menyaksikan tayangan live-nya. Barusan kita sudah menyelesaikan 4 sesi. Yang sesi pertama adalah tentang mengkritisi, yang sesi kedua adalah menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah tadi debat secara bebas antara dua debater. Kemudian yang terakhir ini tadi barusan yang hangat kita saksikan adalah para jemaat bertanya pada para debater. Maka masuk sesi yang kelima, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yaitu kesempatan silakan kepada Pendeta Luka, Pendeta Hendritan untuk bisa istirahat sejenak. Ya, istirahat sejenak. Sekarang kita berikan kesempatan yang sesi kelima ini kepada Ustadz Agus Wianto Tan, ya, selaku komentator ya debat pada malam hari ini. Waktu Anda maksimal 7 menit dari sekarang. Silakan, Ustadz Agus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pendeta Luka dan Pendeta Hendritan ya. Ternyata kita bertiga ini pamnya sama, Tan. Maminya Pendeta Luka juga Tan ya. Saya percaya kita semua terkesan dengan dialog malam ini ya. Tapi satu hal, tentunya ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh kedua narasumber. Ya, tentunya dengan satu dogmatika yang mereka pegang masing-masing. Ya, kalau doktrin secara menyeluruh mungkin sama, tapi berbicara tentang dogmatika itu pengajaran, pokok pengajaran. Nah, di sini kalau saya boleh simpulkan, mungkin Bibelnya sama, ya, tapi sekali lagi dogmatikanya berbeda. Ya, Pendeta Hendritan mengarah kepada Allah yang Esa. Ini pendapat saya ya, kesimpulan saya, implikasi saya, bahwa Allah yang Esa artinya bahwa Bapa dan Roh Kudus itu udah tidak ada
Ya, fungsinya hanya pada waktu itu konteksnya. Jadi Yesus sudah kembali ke surga dan bertata di sana. Ya, itu yang saya tangkap seperti itu. Ya. Ya, kalau pendeta Luga mungkin ini sekali lagi, ya, kalau mengacu kepada Trinitas berarti kan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang. Ya, itu pandangan saya. Agak berbeda dengan Pak Henry Tan, agak berbeda Pak. Nah, enggak, tapi artinya kan berbicara dogmatika ini, pendeta Luga. Artinya kan dogmatikanya udah berbeda, esensinya pun udah berbeda, gitu ya. Nah, di sini kedua belah pihak, pendeta Henry Tan maupun pendeta Luga maupun saya kira kita punya satu prinsipal masing-masing yang beliau pegang dan beliau akan secara prinsipal sampaikan kepada umat. Ya, dan saya juga yakin beliau juga namanya pengajaran mempunyai kebanggaan masing-masing. Ya. Tentunya saya di sini saya akan menyimpulkan bahwa saya bangga menjadi seorang Islam. Ya, karena sekali lagi bahwa di dalam kebanggaan saya sebagai seorang Islam itu nilai-nilai ketuhanan udah final. Ya, kami tidak memperdebatkan tentang keesaan Tuhan ya. Ketauhidan Tuhan itu udah final. Ya. Ini yang mungkin membuat kita sedikit berbeda ya dalam hal ini. Nah, dari kronologis beliau berdua ini kalau saya lihat dari esensi ketuhanan itu masih belum ketemu gitu loh ya. Masih belum ketemu. Nah, antara Allah yang esa dengan karismatik pendeta Luga. Ya, dia bilang Bapak kiasan di situ, letak intinya di situ. Bapak dibilang kiasan, menurut saya itu salah banget. Ya, oke. Nanti mungkin di closing statement bisa disampaikan. Yang jelas sekali lagi saya bangga menjadi seorang Islam karena sekali lagi persoalan yang prinsip di dalam keislaman itu sudah tidak ada. Paling ya kunut tidak kunut, ya goyang-goyang sama tidak dan lain sebagainya. Ya, itu hal-hal yang tidak terlalu prinsip. Saya kira seperti itu. Tapi sekali lagi ini pencerahan yang luar biasa tentunya yang beliau sampaikan dan tentunya ini kembali kepada kita masing-masing ya bagaimana kita memahaminya dan bagaimana kita mengimani. Tapi sekali lagi saya mau katakan saya bangga jadi Islam abji karena bagi saya ketuhanan di dalam la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah itu udah final, tidak perlu diperdebatkan. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ustadz Bilah Murtadilu. Oke, terima kasih kepada Ustadz Agustan yang telah memberikan komentarnya pada acara debat fenomena pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampailah pada sesi terakhir kita, karena ternyata tak terasa Bapak Pendeta-Pendeta ini sudah hampir jam 9:30 ya. Kalau kita teruskan pasti akan sampai larut malam tentunya. Insya Allah dengan like, subscribe dan komen dari pemirsa sekalian akan memberikan dukungan kepada kita semuanya agar kita selalu bisa memberikan agenda-agenda ya semacam ini sehingga kedepannya bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sekali lagi bahwa acara pada malam hari ini tidak ada maksud untuk mengadu dan sebagainya. Saya mohon maaf. Minta izin sebentar untuk meluruskan Matius 25 tadi yang jadi referensinya Pak Henry Tan. Oke, nanti mungkin bisa disampaikan di kolom chat saja Bapak Ivan. Mohon maaf lahir batin karena waktu sudah malam begitu. Ya, saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan di kolom chat. Saya harap moderator bisa membaca itu. Oke. Karena di situ sangat jelas diperuntukkan untuk semua manusia. Jadi ayat itu sangat jelas sekali menyebutkan untuk semua manusia. Dan ini yang tidak dikatakan secara jujur oleh Pak Henry Tan. Ayat itu jelas diperuntukkan untuk semua manusia pada akhir zaman dipilah. Ya Matius ayat 25 ya. Oke, saya bacakan Pak. Saya sudah. Oke, terima kasih Pak Ivan. Oke, terima kasih Pak Ivan. Jadi agar beliau tidak membuka mic-nya maka akan saya bacakan ya. Sebentar. Yang dari Pak Ivan ya. Oke. Sebentar. Oke. Yang punya ayat Matius 25 ya Pak Ivan ya, sudah ada di situ. Saya kira semuanya sudah baca, nanti akan bisa disampaikan, dibaca oleh pendeta Henry Tan. Oke, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian, terima kasih masukannya Pak Ivan. Mohon untuk operator di mute semuanya. Terakhir sesi terakhir boleh nama saya satu-satu saja Pak terakhir Pak. Terima kasih, mohon maaf agar kita disiplin waktu, mohon maaf. Jadi saya lagi silakan untuk komentarnya bisa di grup chat ya, grup chat. Kita masuk kepada sesi yang terakhir, sesi yang ke-6 yaitu sesi closing statement ya. Closing statement akan disampaikan oleh masing-masing narasumber termasuk Ustadz Agustan ya. Mari narasumber, masing-masing narasumber akan saya berikan waktu kurang lebih 3 menit agar tepat waktunya untuk digunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memberikan closing statement pada kesempatan debat fenomenal pada malam ini. Kesempatan pertama saya persilakan kepada pendeta Henry Tan untuk memberikan closing statement selama 3 menit. Silakan.
Ya, Bapak Ibu sekalian, istilah domba kambing ini sudah sangat valid. Domba kambing adalah untuk semua bangsa. Ada domba Indonesia, kambing Indonesia, domba Amerika, kambing Amerika, domba Arab, kambing Arab, domba Ethiopia, kambing Ethiopia. Jadi di semua bangsa ada domba, ada kambing, begitu ya. Valid Mati nggak Pak? Iya, putus-putus Pak Hendri. Silakan diulangi. Oh, di mute. Halo? Oh, di mute. Tolong operator. Mute. Pak Hendri di mute. Operator. Operator. Ya. Oke, diulangi Pak Pendeta. Pendeta Hendri Tan, mohon bisa diulangi. Tadi di mute, nggak dengar. Silakan diulangi lagi. Oke, itu untuk semua bangsa. Ada masih nggak kedengar? Sudah, silakan. Sudah. Jadi, domba kambing itu ada untuk semua bangsa. Ada Amerika domba, Amerika kambing, Arab domba, Arab kambing, Turki domba, Turki kambing, Indonesia domba, Indonesia kambing. Semuanya hanya untuk orang Kristen. Ya, sudah sangat clear, sangat jelas. Domba disebut orang benar, kambing disebut orang terkutuk. Untuk mendeskripsikan siapa orang benar, cari ayat Alkitab tentang orang benar. Siapa Tuhan Allah yang masuk surga adalah domba, orang dan kambing segera tobat menjadi domba. Begitu saja dengan entry poinnya baptisan yang benar Alkitabiah dan sembah Yesus Allah yang benar supaya menjadi domba orang-orang benar. Sudah begitu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak kurang tepat dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Bapak Ustadz, Pak Gustan, Pak Moderator, juga salam kami untuk Yusuf Ismail, juga Pak Pendeta. Terima kasih untuk debatnya. Ya, kita tetap bersahabat, kita tetap bersaudara. Beda iman tetapi sih. Oke, terima kasih Pendeta Hendritan yang telah memberikan closing statement. Selanjutnya pada Pendeta Luga, kami persilahkan 3 menit ke depan. Silakan. Jadi sebenarnya tujuan utama dari Pak Hendritan ini adalah ingin meniadakan Allah Bapa. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Dia ingin meniadakan Bapa dengan mengekspos Yesus. Nah, itu bahaya. Itu sangat mengerikan gitu. Nah, terus yang kedua, Pak Hendritan ini adalah satu jenis pendeta yang menurut saya adalah pendeta yang tidak diurapi Tuhan. Karena menurut Alkitab, pendeta yang tidak diurapi Tuhan itu adalah kambing. Dia tidak diurapi Tuhan karena dia adalah pendeta yang tidak memiliki kuasa dan tanda-tanda mujizat. Makanya dia selalu memakai kata-kata Alkitab, ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi tujuan Pak Hendritan ini sebenarnya ingin mencampur-campurkan ajaran-ajaran sehingga kita bingung. Karena dia pun dengan Pak Joshua Tewu pun tabrakan. Dia kan Wanes. Tapi Wanesnya dia dengan Pak Joshua Tewu itu tabrakan. Karena yang dia bilang bikin ajaran baru. Katakanlah, karena Pak Hendritan ini kan muridnya Pak Joshua Tewu tadinya, dia mengaku kepada saya. Tapi Pak Joshua Tewu tidak mengajarkan Yesus datang 4.000 tahun lagi. Jadi dibalik dia satu meniadakan Allah Bapa, mengekspos Yesus kelihatannya benar Yesus, tapi dia meniadakan Allah Bapa. Terus yang kedua, dia pun membuat suatu ajaran yang aneh, yaitu Yesus datang 4.000 tahun lagi. Nah, dia hanya membuat tameng supaya memasukkan ajaran-ajaran aneh. Yesus datang 4.000 tahun lah, mau 5.000 tahun, dia bikin ajaran-ajaran aneh. Nah, itu yang mengerikan. Jadi sebenarnya Pak Hendritan ini bersembunyi di balik Yesus yang esa lah, tapi memasukkan pengajaran-pengajaran yang mengerikan gitu. Jadi Pak Hendritan ini adalah sebenarnya bukan pendeta yang diurapi. Dan kalau bukan pendeta yang diurapi, pasti jadi kambing dan pasti di neraka. Itu closing statement dari saya. Karena dia sudah meniadakan Allah Bapa. Bayangin, Bapa lah yang mengutus Yesus, kok dia bisa-bisanya dia mengatakan Bapa itu kiasan. Itu sangat mengerikan. Yesus aja mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, sementara Pak Hendritan ini meniadakan Bapa. Itu kan ajaran yang aneh. Dibilang Yesus datang 4.000 tahun. Nah, itu menurut saya sudah campuran. Ibarat kata tuh es campur. Kalau udah campur-campuran kan kita bingung. Dia dibilang Wanes juga enggak, dibilang Tritunggal enggak. Makanya dia pun dengan Pak Joshua Tewu pun tabrakan. Jadi posisinya dia ini ada di mana? Dia campur-campuran gitu agamanya, ajarannya. Jadi memang akan ada guru-guru seperti itu, karena ini udah hari-hari terakhir bikin orang jadi kacau gitu loh. Nah, makanya perlu saya lawan dia. Saya juga tidak terlalu setuju dengan Tritunggal karena saya juga punya konsep, tetapi Pak Hendritan ini sudah terlalu aneh gitu loh. Jadi dia pun tabrakan dengan Joshua Tewu, dia tidak bisa bersatu dengan pendeta Tritunggal, nggak bisa bersatu. Joshua Tewu juga yang tokoh dari Wanes di Indonesia pun dia tidak bersatu. Jadi dia benar-benar berada campur-campur lah, es campur lah gitu kira-kira. Itu closing statement dari saya. Oke, terima kasih Pendeta Luga yang telah memberikan closing statement. Terakhir kepada Ustadz Agus Rianto Tan untuk memberikan closing statement 3 menit ke depan. Silakan. Oh baik, tadi sebetulnya sudah saya campurkan itu nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ya
kalau bagi kami, kalau saya menyimpulkan beliau berdua ini kan belum selesai ya tentang posisi ketuhanan ya, posisi Yesus apakah masih dengan Bapa, Putra, Roh Kudus atau Yesus dengan sendiri ya. Ini kan berbicara tentang doktrin. Bukan doktrin, ya maaf, dogmatika, pokok pengajaran ya. Harusnya temanya Tritunggal, Pak. Harusnya temanya Tritunggal kalau mau ke situ. Tapi karena dia minta kambing gitu ya. Iya, kalau ya, mau lari ke tapi kan khusus mengerucut ke Tritunggal. Ya, pembicaraannya kan jadi satu perbedaannya kan di sana, ambiguitasnya kan di sana ya. Oleh karena itu sekali lagi biarlah menjadi tolok ukur dan perbedaan itu indah ya, kembalikan kepada betul iman kita masing-masing. Tapi saya akan berbicara sesuai dengan iman saya ya, artinya di dalam Islam udah fix ya bahwa itu esa tauhid ya, dan kalaupun toh ada aliran-aliran yang lain apa ya, ada rencana mau balik lagi Pak Agus, apa ada rencana mau balik lagi jadi Kristen? Hah? Tidak ada. Saya kembali bertobat, udah fix ya. Pak Agus harus bertobat. Udah fix karena ya, sekali lagi bahwa nanti kalau di dalam Islam ya udah fix, Allahnya udah esa, udah tidak ada perbedaan. Kalau perbedaan itu hanya masalah liturgi ya, sekali lagi ada pakai kunut atau tidak ya. Kalau di dalam Kristenan liturgi itu berbicara tata cara, ada yang full musik, ada yang enggak, ada yang mari kita berdiri, mari kita duduk, ada yang tidak ya. Seperti itu. Tapi perbedaan yang prinsip itu tidak ada ya. Jadi sekali lagi yang saya mau sampaikan ya, nanti beliau berdua ya tetap bangga dengan milik masing-masing. Saya juga bangga bahwa saya bangga menjadi Islam. Abji, aku bangga jadi Islam. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Agus Yantatan yang telah memberikan closing statement. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, acara debat fenomenal pada malam hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga dengan debat fenomenal ini kita semua mendapatkan pencerahan dari acara ini, karena sekali lagi bahwa LSK Laboratorium Sains Kristologi menyajikan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Terbukti pada malam hari ini walaupun konteksnya debat, namun kita bisa menjalankan secara arif, secara bijaksana ya, secara ma'ruf ya, santun, sehingga semuanya bisa menikmati sajian pada malam ini. Sekali lagi kepada Pendeta Lugah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Yasin, terima kasih. Pendeta Pak Editan, Pak Ustadz Agustan yang telah mendukung kegiatan pada malam hari ini. Semoga kita masih tetap bersatu dalam persahabatan, persaudaraan, walaupun kita beda keyakinan, beda keimanan. Yang paling penting adalah bagaimana kita meyakini dan menjalankan keimanan yang kita sudah yakini. Terima kasih. Salam hormat dari kami. Semoga Bapak Ibu sekalian, para pemirsa bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Shalom. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Saya baru kali ini menanggapi lagi pernyataan-pernyataan guru gembul, dan saya melihat saya sejajarkan dengan para tokoh moderat Muslim Indonesia yang telah memberikan ketenangan tertentu bagi masyarakat ilmiah di Indonesia. Saya akan bicara dulu sebelum menampilkan video guru gembul debat dengan Muhammad Nuruddin. Muhammad Nuruddin ini dia lagi viral karena pernyataan-pernyataan yang membela akidah Islam. Oke, bagus. Saudara-saudara, tokoh-tokoh Muslim yang dikenal sebagai pendukung moderat di Indonesia ini, di dalam bidang keagamaan itu ada Profesor Dr. Quraisy Shihab, mufassir yang dikenal sebagai ulama mengedepankan persatuan di tengah kemajuan bangsa. Shihab ini beda dengan Rizik Shihab ataupun tokoh Arab lain yang menonjolkan dirinya hanya dengan emosi. Yang tidak bisa kita lupakan adalah Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Ini walaupun pernah menjadi presiden, tetapi yang paling terkenal dia adalah seorang moderat sekaligus yang memperjuangkan nilai-nilai humanisme, membela kaum minoritas. Begitu juga anaknya Zanurba Arifah Hafsah Yeni Wahid, dikenal sebagai Direktur Wahid Institute. Tokoh-tokoh ini luar biasa juga, termasuk adalah
Lukman Hakim Saifuddin yang pernah menjadi Menteri Agama masa lalu. Islam moderat adalah Islam humanis yang mengayomi semua berbagai lapisan sosial, baik etnis maupun agama. Islam moderat ditandai dengan pengalaman keagamaan yang cocok, santai, ringan, fleksibel, sehingga antara Islam dengan budaya itu tidak terjadi keributan dan tidak ada emosi di dalamnya itu dengan maksud-maksud agamawi yang tersembunyi. Misalnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Habib ini, bagaimana dia membuat kuburan palsu lalu diteriakin ini adalah namanya Habib dan sebagainya. Kemudian membuat ajaran-ajaran yang aneh. Bahkan sekarang orang akan mulai ke Taif untuk berkunjung, berumroh di sana. Lelucon-lelucon ini sangat tidak manusiawi bila dibandingkan dengan apa yang diajarkan oleh para Habib ini, saudara-saudara. Waspada, dan kita Muslim Indonesia yang rata-rata bodoh ini akan mengatakan hal-hal yang di luar dari pengajaran Al-Quran dan Sunnah. Baik, saudara-saudara. Allah itu diikuti tentang oleh apa yang diketahuinya. Jadi Allah mengetahui bahwa alam semesta ini ada, maka semesta ini ada. Makanya dalam Al-Farabi dengan teori emanasinya itu, Allah berpikir tentang alam semesta, maka alam semesta ini ada. Jadi Allah sendiri yang munculkan pengetahuan itu. Jadi subjektivitas. Nah, inilah yang kemudian menjadi sangat buruk kalau misalkan diterapkan pada manusia. Manusia, pengetahuan tertingginya adalah ilmiah. Ilmiah itu artinya apa? Sesuai dengan objeknya. Sesuai dengan objeknya berarti harus sesuai dengan apa yang dilihat dan disadarinya. Padahal itu terbatas. Makanya, cuman saya paham kalau misalkan Ustadz Nuruddin tadi berapi-api menyalahkan saya, karena beliau mengambil definisi ilmiahnya itu adalah dari sumber-sumber teologis. Mungkin gitu ya. Hah? Filsafat? Oh iya, filsafat, baik. Oke, sudah googlingnya. Oke, jadi sekali lagi, ketika saya katakan Allah tidak bisa dinalar, itu adalah pernyataan para ulama salaf. Saya pikir sudah disepakati. Ketika ada sebuah pertanyaan dari orang-orang Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Maka Ahmad bin Hambal yang kemudian kita ikuti menjawab bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Lalu kalam Allah itu apa? Kata Mu'tazilah. Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan apa? Tidak mengatakan apa-apa, karena beliau hanya mengikuti Quran dan Sunnah saja. Yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah terkait dengan akidah, beliau bungkam. Dan tidak mau menjelaskan sama sekali terkait dengan hal itu. Maka sangat luar biasa ketika Kaidah sekarang mengumpulkan begitu banyak orang untuk menggibahkan Tuhan. Jadi gitu ya. Jadi nalar sederhananya. Tapi kemudian saya ingin mempertanyakan sesuatu yang sangat sederhana. Kan gini ya, dalam doktrin Islam, pahami tentang sifat-sifat Tuhan, pahami tentang wujud, tentang ciptaan-ciptaannya, tentang tanda-tandanya, tapi jangan berpikir tentang zatnya. Begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kaum muslim... Ya. Hanya contoh saja, pola pikir dan cara berpikir maju seorang filosof muda. Saya katakan dia adalah filosof muda karena kecerdasannya itu luar biasa nih, Guru Gembul. Dia menjadi penyeimbang kaum-kaum radikal di Indonesia ini yang kita harapkan mempercepat kemajuan umat Islam bangsa Indonesia. Kita harus berusaha begitu. Memang sebagai seorang pendeta, saya ya berharap agar bagaimana Muslim ini masuk Kristen semua, hanya dengan itulah kemajuan itu diperoleh dengan cepat. Tetapi kalau mendukung Guru Gembul dan menyebutkan tokoh-tokoh macam begini untuk memajukan Islam, akan tetap lambat dibandingkan dengan orang-orang Muslim ini masuk Kristen karena ada kebebasan, kemerdekaan di dalam berpikir dan merasa sebagai manusia di dalam Kristen daripada di Muslim. Guru Gembul, dan perlu juga saya sebut, ada namanya Buya Syakur. Ini adalah tokoh moderat Muslim yang bagus sekali dan tidak takut dia mengkritik agamanya sendiri. Banyak sekali yang dikritik, bahkan kalau saya masih Muslim, mendengar pernyataan Buya Syakur, itu dia sudah keluar dari akidah. Ya memang dia sudah keluar dari Islam. Karena
Anda belum tahu sebenarnya Buya Syakur itu seorang pemimpin yang akhirnya belajar dan lama tinggal di Arab dan melihat bagaimana orang-orang Arab itu belajar tentang Islamnya, lalu berdebat di sekitar kampungnya, bahwa kalau berdebat seolah-olah dialah yang paling benar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Islam sebagai sebuah ajaran dikenal sebagai agama yang sangat humanis. Mestinya bahkan konsep tauhid sebagai dimensi ideal transendental di dalam ajaran Islam tidak boleh dipisahkan dari kehidupan sosialnya. Oke, tetapi ketika bahayanya itu Islam itu ditafsirkan, diarahkan kepada kebencian atas golongan tertentu dan mengatakan non-Islam itu adalah kafir, inilah yang menjadikan Islam itu tidak bergerak dan selalu tertuduh terus oleh zaman, oleh dunia, oleh PBB, oleh negara-negara maju. Dan itu menciptakan kesulitan tersendiri bagi orang-orang Muslim dimanapun, saudara-saudara. Jadi begitu. Jadi mestinya Islam moderat sebagai Islam yang humanis mestinya dapat mengayomi semua dari berbagai lapisan sosial, baik etnis, suku-suku maupun agama. Tetapi sayangnya secara empiris, saudara-saudara, masyarakat ajaran yang humanis dan menekankan nilai-nilai sosial ini tidak nampak di dalam kehidupan masyarakat Muslim. Akhirnya terlibat dengan keributan keagamaan, ribut masalah apa yang pernah diucapkan oleh nabinya itu bahwa Islam itu pecah jadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang masuk surga. Itu mah sudah nggak perlu diomongkan lagi, walaupun itu di dalam debat-debat saya dengan muslim-muslim gombal-gambul itu saya pakai terus sebagai alat saya untuk membingungkan mereka, saudara-saudara. Jadi ada kesenjangan antara nilai-nilai agama dan sifat-sifat ideal dengan nilai-nilai sosialnya, dan kebanyakan orang Islam tidak peduli dengan ketimpangan sosial itu di mana-mana. Nah, sekarang ini bagaimana posisi kita menghadapi Muslim ini? Bagi orang Kristen, ya biarin aja, ya. Tetapi kita tetap melakukan, menginjil mereka dan merampas mereka dari kebobrokan hawa nafsu, kebobrokan Lucifer, kebobrokan dari usaha-usaha mereka untuk menghancurkan agamanya sendiri. Kemudian kita juga akan menilai salah satu penyakit teoritis di Islam itu yang paling berat pada umumnya adalah bahwa orang lebih memahami Islam sebagai identitas daripada kebenaran. Oh, agama saya Islam, KTP saya Islam. Sudah sombongnya minta ampun. Makanya ketika debat di TikTok itu ditanya sama host, Bapak agamanya apa gitu? Islam dong, ya, sambil sombongnya kayak begitu. Kayak iya-iyanya saja Islam yang benar. Jadi sebagai identitas daripada kebenaran, ini harus disadari oleh para ulama-ulama ini. Sampai itu Habib itu mengatakan saya ini adalah turunan Nabi. Nggak penting. Benar nggak ajaran ini untuk diterapkan kepada masyarakat? Ya, bahwa Islam mempunyai identitas dan peradaban memang benar, tapi mereka tidak boleh menggunakan Islam demi kepentingan identitas dan peradaban tersebut. Jangan main-main loh Habib-Habib ini. Bukan itu, bukan turunan kanjeng itu, nggak penting itu. Apakah Islam mampu mengangkat budaya Indonesia? Apakah Islam itu mampu mengangkat kehidupan sosial masyarakat di mana Indonesia itu adalah bangsa yang kaya raya dibandingkan dengan bangsa manapun di seluruh dunia ini? Indonesia adalah bangsa kaya. Sangat kaya, saudara-saudara. Sekarang bagaimana kita membangun ada jembatan Sumatera ke Jawa, Jawa ke Bali, sampai ke NTB sana, dan kita menyambung itu menjadi lingkaran besar. Negara ini begitu luas dan besarnya, akhirnya nanti kalau bisa disatukan Sumatera dengan Jawa itu, nanti Jawa dengan Kalimantan, dan seterusnya kita sambung terus untuk membangun peradaban yang lebih jauh lebih hebat di masa yang akan datang.
Nah, sekarang ini agama dijadikan politisasi agama, Islam politik. Islam yang identitas kita tunduk sama Islam. Bukan itu, kebenaran ajaran itu yang paling penting. Nah, ini saya seolah-olah sudah jadi muslim ini, ngajarin orang Islam. Nah, kalau mereka mau seperti itu pasti maju, saudara-saudara. Daripada mempolitisasi agama ini untuk hidup seperti kembali ke abad ke-7. Jadi Islam identitas harus tunduk pada Islam sebagai kebenaran. Karena Islam sebagai kebenaran bisa berdampingan dengan kebenaran-kebenaran lain. Sedangkan Islam identitas cenderung berseteru, bermusuhan antara satu suku dengan suku yang lain. Turunan Wali Songo dengan turunan Ba'lawi. Rendah sekali cara berpikirmu. Dan apa yang terjadi sekarang ini hancur gara-gara Kiai Imad. Jangan biarkan itu anak-anak muda itu buang-buang waktu hanya untuk membela Ba'lawi. Yang satu bela Ba'lawi, yang satu bela Imaduddin. Ya ampun. Jangan terlalu beridentitas. Oh, ini makanan Islam. Ini pakaian Islam. Ini hotel Islam. Ini kampung Islam. Kecil. Kecil, saudara. Halo. Kok suara saya nggak nyambung? Kenapa? Baik, saudara-saudara. Suara saya ada? Halo? Oh, ada. Suaranya hilang, abiku. Sound, oke. Ini kenapa maksudnya? Halo? Ya. Saudara-saudara, kesenjangan ortodoksi dan ortopraktis iman amal soleh, maksudnya bagaimana Islam ini menampilkan mau menolong dan menyiapkan yang kaya-kaya ini menolong orang Islam yang miskin, saling membantu seperti halnya orang Kristen dalam kehidupan masyarakat, disebabkan karena dalam merumuskan pengertian iman itu sendiri dalam agama gimana ya, heran saya mau berbahasa apa untuk Islam ini. Jadi diajak berpikir Muslim Indonesia ini jangan terlalu KTP banget gitu loh. Atau buang itu kolom agama di KTP Pak Presiden. Seperti di negara-negara yang sudah maju itu nggak ada lagi yang memperhatikan agama. Supaya persaingan antara manusia dengan manusia yang lain itu semakin digosok, semakin cemerlang. Nanti, kita kan sama-sama agamanya. Ya ampun. Jadi, saudara-saudara, bagaimana sesama agama itu nggak ada lagi persaudaraan sesama agama, tetapi persaudaraan sesama profesi, sesama bangsa NKRI. Itu lebih tepat. Itu lebih benar daripada sesama agama. Identitas agama itu harus dihilangkan, saudara-saudara. Apalagi model Habib itu. Jadi agama yang akhirnya agama apa? Egois. Agama individualis. Agama yang hanya syarat dengan doktrin sakral. Praktek ritual. Tidak memihak pada kaum lemah. Padahal agama secara normatif dikenal sebagai pembawa rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil kelamin. Nah, ini perlu saya tanggapi. Maka juga ada dulu Nurholis Majid. Ini adalah tokoh yang luar biasa, sangat mempengaruhi saya. Tapi memang ada anaknya Nurholis Majid masuk Islam, masuk Kristen. Begini ya, untuk Guru Gembul, saya kagum dengan Anda dan saya sangat hormat dengan cara berpikir Anda. Tetapi akan lebih terhormat kalau Anda tinggalkan itu agama, baru Anda itu gagah, ya, tambah cemerlang Anda. Apalagi kalau nanti Guru Gembul itu menjadi guru Injil, itu lebih bagus lagi itu Guru Gembul. Karena kemampuan Anda di dalam mengolah dan cara berpikir Anda itu
itu akan lebih bagus kalau Anda menjadi orang Kristen. Maka Anda menjadi filosof antar umat di Indonesia nanti. Jadi begitulah saudara-saudara, untuk kesempatan ini saya memberikan tanggapan terhadap Guru Gembul dan kekaguman saya, dia sebagai seorang tokoh moderat, filosof muda moderat